Halo Dokter Mahyut, Halo. bagaimana kabarnya dokter? Baik, sehat. Agenda hari ini ngapain aja tadi dokter? Nganter anak doang. Oh, nganter anak, oke. Ya. Kalau begitu, kalau saya mulai pertanyaannya, apakah boleh dokter? Boleh. Oke. Saya penasaran sebenarnya spesialis BTKV itu lingkup kerja itu kayak gimana? Mungkin lebih kayak penjelasan singkat ke job description-nya gitu dok. Oke. Jadi kalau misalkan di BTKV kan ada T, K sama V. Toraks, kardiak sama vaskular. Kalau buat toraks itu berarti di mediastinum. Mulai dari atas sih sebenarnya ada thoracic inlet. Dari thoracic inlet habis itu masuk ke bawah mediastinum superior, mediastinum anterior. Terus rongga dada kanan kiri sampai ke diafragma. Itu di toraksnya di situ. Nah, berarti termasuk di organ-organ di dalamnya. Jadi trakea, terus bronkus, esofagus, paru kanan kiri, terus timus, karena banyak tumor di timus ya. Terus habis itu ke diafragma juga, ruptur diafragma atau tumor-tumor di paru gitu juga di kita. Itu yang toraknya, T-nya. Terus kemudian yang K-nya kardiak, itu berarti jantung. Nah, jantungnya ada dua, ada jantung dewasa sama jantung anak. Ya tergantung usia. Pertama, yang kedua, kalau anak itu dan kongenital. Kongenital kan maksudnya bawaan. Jadi yang seperti kalau yang dewasa kita biasanya di jantung koroner, nanti di CABG atau nanti di di katup, penyakit katup. Nah, gitu kalau penyakit katup di ini sih bisa dilakukan penggantian katup atau perbaikan gitu. Nah, nanti kalau misalkan yang anak itu adalah ada VSD, ASD, TOF. VSD itu ventricular septal defect, atrial septal defect, tetralogy ovalo, terus kemudian sampai yang sulit-sulit nanti ada DORV, double outlet right ventricle, terus ya sesuai dengan kelainan-kelainannya nanti kita belajarnya lebih mumet lagi tuh, nanti ada sampai ke transposition of great arteries. Jadi yang dari jantung harusnya ke seluruh tubuh dia masih malah masuk paru, yang harusnya masuk ke paru malah ke seluruh tubuh. Itu yang di kongenital. Terus habis itu yang vaskular. Vaskular berarti keluar dari jantung, berarti dari aorta ascending ke arcus ada cabangnya, ya cabang-cabangnya semua. Terus kemudian aorta descending sampai aorta abdomen ke bawah ke kaki, ya sampai semuanya. Itu sakitnya itu biasanya ada aneurisma aorta, ada diseksi aorta, ada penyumbatan. Nah, terus sampai ke aliran baliknya di vena. Nah, vena tuh dari atas, dari vena jugular itu nanti untuk akses cuci darah bisa lewat vena jugular. Terus kemudian akses cuci darah yang di tangan untuk vena cephalika, atau sampai yang di bawah masalah varises, DVT itu di kita juga. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Jadi makanya banyak banget. Lingkupnya gitu. Banyak banget ya. Benar-benar banyak. Dari torak, terus kalau untuk kardiaknya itu ada yang dewasa, ada yang anak-anak. Iya, betul. Terus, vaskular menyeluruh begitu ya dok? Betul. Oke, siap. Kalau ke keseharian dokter sendiri sebagai spesialis BTKV itu gimana? Sebenarnya kalau keseharian sama sih kayak dokter-dokter lainnya ya. Maksudnya follow up, poli, operasi gitu aja. Yang membedakan adalah operasinya kadang-kadang memang lebih berdekatan sama risiko tinggi gitu aja. Okay. Karena walaupun kita operasi misalkan di paru gitu ya, paru itu kalau misalnya kita mau lobektomi gitu kan, tapi kita tetap harus motong ada cabang dari arteri pulmonalis yang berarti kan langsung dari jantung. Jadi tekanannya tinggi, risiko perdarahannya banyak gitu. Itu jadi karena itu jadi mungkin memang harus lebih hati-hati dan tangannya harus lebih nggak gerusak-gerusu gitu aja sih. Teliti gitu ya dok? Iya betul. Kurang lebih sih gitu. Kalau gitu apa nih yang kayak motivasiin dokter Mahyut itu buat join atau jadi spesialis BTKV? Jadi dulu waktu saya tahun keberapa ya? 3 itu ada exchange-nya CIMSA FMSC kan? Iya, ada yang Skori atau yang Skopi dok? Yang bedanya apa sih? Skopi. Oh, Skopi itu yang berarti yang klinis itu yang klinis. Nah, itu kebetulan di bedah vaskularnya di Ceko. Kemudian dia melakukan penggantian aorta abdomen.
Jadi repair aorta abdomen pakai graft gitu dan segala macam, dan kemudian dari situ terus kebetulan memang ini kan, wah ternyata ini ya, maksudnya menantang gitu ya, dan bisa, maksudnya saya tuh pengennya ngerjain yang kalau misalkan itu saya kan nggak akan bosan, dan kalau mau belajar pun belajar sampai kapan pun rela gitu. Nah ternyata dari semua subjek itu yang termasuk yang saya rela belajar sampai kapanpun gitu. Terus dapat kesempatan jadi MC di acaranya BTKV di Jogja, jadi bisa kenal sampai akhirnya terus ya terpapar, akhirnya bisa mendaftar dan akhirnya masuk kayak gitu. Berarti pertama kali dokter kayak bener-bener, oh ini nih yang pengen saya iniin tuh waktu exchange. Iya betul, waktu exchange. Tadinya tuh hampir sama sekali nggak ngerti ya. Iya, mau belum, ngapain masih sih milih-milih gitu, gitu ya, masih Dok. milih-milih. Jadi mau begitu exchange, ternyata kayaknya saya senangnya di sini nih gitu. Oke, kalau begitu saya penasaran banget kasus atau pengalaman menarik yang pernah dokter jalani di ketika spesialis BTKV. Kalau selama praktek, Iya. ini sih memang jadi kasus kita kadang-kadang sito banget gitu ya. Misalkan pembuluh darah udah pecah gitu sampai di poli gitu, pasiennya tiba-tiba lemes, ternyata darahnya udah banyak di mana-mana dan harus naik operasi saat itu juga gitu. Dan ternyata penanganan yang dari dulu-dulu itu kita pelajari gitu ya, padahal kan sesimpel pasien perdarahan di arteri femoralis, tadinya duduk, itu kalau duduk ternyata makin sulit dikontrol perdarahannya, jadi harus tidur, dan tidur langsung di dep, kita naik operasi terus kemudian bisa diselamatkan. Nah itu tuh adalah suatu hal yang kalau misalkan orang lihat saat itu gitu ya, itu kayak ini kayak di film-film gitu kan. Iya. Karena dramatis, darahnya di mana-mana gitu, ternyata pembuluh darahnya udah pecah gitu. Tapi ya memang itu yang akan sehari-hari ditemukan gitu. Kayak terpacu dan harus fokus gitu ya, Dok? Iya betul. Karena jadi sepaneng terus memang. Iya. Nggak sepanengnya cuma kalau udah pulang udah, tapi sisanya di rumah sakit dia sepaneng terus kita gitu. 24/7 ya? Iya, sepaneng terus kita. Kalau gitu, mungkin apa yang kayak dokter paling suka di sini di pekerjaan dokter, dan apa kesulitan terbesarnya Kalau ketika menjalani spesialis ini? kalau pas jadi spesialisnya atau residennya? Mungkin bisa dua-duanya, Dok. Kalau dari residennya itu karena kita menghadapi hidup mati setiap hari. Pasiennya hidup mati itu setiap hari. Jadi pasiennya bagus, ya bagus. Pasiennya perburukan itu bisa sampai, karena kita terus pasti kita yang melakukan kayak edukasi keluarga dan segala macam. Itu kadang-kadang bikin frustasi memang. Itu bikin frustasi, terlalu banyak melihat tragedi lah dalam hidup gitu kan. Terus kayak ngapain sih kayak gini gitu. Tapi nanti begitu sudah lulus gitu, memang ternyata kita bisa melakukan pertimbangan kapan kita operasi, kapan nggak operasi gitu. Kadang-kadang karena begitu sekarang kita baru merasakan gitu, nanti kita lebih banyak terpapar sama keluarga itu ternyata di waktu sudah spesialis sama keluarga pasien. Jadi dari segi sosial itu akan lebih kerasa, karena kalau dulu kan kita taunya kerjain terus itu gitu. Kalau sekarang kita akan lebih mengerti problem pasien secara holistik gitu. Jadi ada kalanya dimana saya udah pengen libur banget nih gitu kan, tapi ternyata pasiennya dari jauh dan harus dikerjakan saat itu gitu. Ya otomatis kita, karena secapek-capeknya kita pasti lebih capek orang sakit gitu. Betul. Nah itu yang membuat semua itu berubah gitu. Jadi kita tetap capek, selalu capek gitu. Cuman tapi ternyata ada orang yang lebih capek dan harus dikasih perhatian lebih gitu. Itu kurang lebih sih. Dokter Mayut itu spesialisnya di ini ya, ambil UI ya, Dok? Di Jakarta, iya betul. Nah itu dokter dapat LPDP award kalau nggak salah ya? Betul. Itu gimana deh, Dok? Jadi Keren deh. zaman dulu itu LPDP lagi jor-joran banget soalnya. Hampir semua yang penting ngomong pengalamannya bagus gitu pasti di ACC. Cuma tapi ternyata dari yang masuk LPDP-nya sendiri itu lebih susah masuk ke PPDS-nya gitu. Jadi masuk LPDP is a thing, tapi masuk ke seleksi PPDS-nya is another thing, dan itu butuh mindset yang berbeda. Kalau misalkan di LPDP kita sifatnya kita merendah, siap berngabdi kepada nusa dan bangsa gitu kan. Tapi kalau misalkan di PPDS itu, untuk seleksi PPDS kita lebih ke apa aja sih yang lo udah lakuin untuk pengen tahu tentang
topik yang dipelajari selama 5 tahun ke depan selama pendidikan spesialis kayak gitu. Jadi yang tadinya kita merendah, ini kita harus agak oh saya udah ngeliat ini, saya udah operasi ini, saya udah operasi ini, harus saya udah pernah memamerkan apa yang kita tahu gitu. Betul, kurang lebih sih kayak gitu. Oke, baik dokter. Mungkin saya juga izin bertanya kembali terkait pengalaman dokter di CIMSA. Kan dokter juga dulu LORP ya, di 2009 sampai 2010 kalau nggak salah. Nah, bagaimana kemudian jadi bagian dari CIMSA itu bisa dorong karir dokter, khususnya jadi dokter spesialis? Kalau menurut saya sih ya, soalnya di BTKV sendiri kayaknya yang temen CIMSA nggak ada deh kayaknya, ya kan? Pasti nggak ada kan, jadi kan? Kemarin saya nemuin dokter, wah nggak ada BTKV. Soalnya dari atas juga satu angkatan paling cuma satu yang mau gitu. Jadi kalau menurut saya lebih ke pengalaman organisasinya aja. Jadi dengan pengalaman organisasi kita bisa manage beberapa orang gitu ya. Jadi kita terbiasa untuk manage beberapa orang juga, karena jujur aja di BTKV itu kita bukan top of the world gitu. Misalkan ada yang spesialis lain mungkin merasa wah gue tuh sendiri bisa gitu. Kalau kita enggak, kita anestesinya nggak mau atau setengah hati, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita dokter parunya tidak, misalkan kalau dokter parunya kerjasamanya bagus sama kita gitu, support full gitu ya, bagus pasiennya. Sama pasien dokter jantungnya juga support banget gitu, pasien kita juga bagus gitu. Jadi memang multidisciplinary team kalau di BTKV, beda sama mungkin spesialis yang lain yang bisa one man show. Kalau di kita, saya sama sekali nggak bisa kalau one man show. Jadi kayak kerja sama timnya itu sangat butuh banget parah itu ya. Dan mungkin teman-teman dari spesialis lainnya itu yang ada di CIMSA juga, tapi kalau di BTKV sendiri kayak nggak ada, soalnya nggak ada yang minat. Oke, mungkin sebagai alumni CIMSA dan dokter spesialis BTKV, ada pesan atau harapan yang ingin dokter sampaikan ke mahasiswa kedokteran nggak, dok? Jadi kalau misalkan terutama yang mau spesialis ya, sebelum masuk spesialis itu kita tahu gitu, ternyata kita nggak tahu apa-apa. Jadi dari semua yang saya pelajarin di FK itu cuman 1% yang kepake di pendidikan spesialis. Jadi kosongin cawan, terus niatnya itu untuk belajar aja gitu. Sama jauh-jauh lah sama bullying yang kayak merasa lu lebih pintar daripada orang lain. Enggak, terutama kita tuh nggak bisa kalau nggak ada orang lain gitu. Jadi nggak usah merasa lebih pintar daripada orang lain gitu aja sih. Kadang-kadang ada satu udah masuk presiden, dia merasa bidangnya lebih pintar daripada yang lain gitu. Nah, janganlah, nggak bisa kita, soalnya bukan apa-apa gitu. Berarti lebih belajar gitu. Iya gitu, terutama mungkin untuk penutup nih dokter ada tips and trick bagi mahasiswa kedokteran dan mungkin anak-anak CIMSA nanti apabila ingin mengambil spesialis khususnya BTKV. Oke, jadi kalau yang lain aku kurang tahu ya kayaknya ya. Cuma kalau misalkan di BTKV itu yang penting adalah belajar anatomi dan fisiologi. Belajar anatomi sama fisiologi sampai ngeletek lah ibaratnya. Jadi benar-benar ada itu bab kardiorespirasi sama asam basa darah. Itu yang juga saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba saya belajar asam basa darah dan tiba-tiba ngerti juga bisa gitu. Jadi masalah ikatan oksigen di hemoglobin, terus kemudian asam basa darah, kemudian bab kardiorespirasi itu dibaca berulang-ulang terus habis itu anatominya juga, karena pembuluh darah itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kalau Anda memilih ke BTKV ya selamat, itu yang Anda mau pelajari berarti gitu. Full anatomi dan fisiologis. Betul. Sama satu lagi pendidikan BTKV itu full stress banget. Jadi jangan sampai ibaratnya kita yang stres tapi orang lain yang kena gitu. Jadi gimana manage stres itu adalah satu hal tersendiri gitu ya. Jangan sampai merugikan orang lain lah saat kita stres itu. Mungkin lebih dipelajari manajemen stresnya. Iya betul lah. Oke. Baik dokter, mungkin ada tambahan atau sudah? Udah kali dokter? ya. Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak ya dokter atas. Maaf ya nunggunya lama. Nggak apa-apa dok. Sebentar. Terima kasih banyak atas informasinya dan. Terima kasih. Sampai jumpa.